Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang materinya diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan mempelajari bab 14. Video ini adalah video bagian pertama dari bab 14. Bab 14 adalah membahas tentang tawabi'. Tawabi' itu adalah bentuk jamak dari tabi'. Tabi'un. Itu artinya yang mengikuti. Maka di bab 14 ini akan dipelajari hal-hal yang mengikuti kata lain, sehingga i'rabnya sama. Kalau kata tersebut yang diikuti rofa, dia rofa. Kalau nasab, dia juga ikut nasab. Ini tabi, mengikuti. Kalau jar juga jar. Nah, tawabi itu yang kita bahas di dalam bab 14 ini ada 4. An-na'at, na'at itu mengikuti man'ut. Kalau man'utnya rofa, maka na'atnya juga rofa. Begitu seterusnya. Ya, kalau nasab juga nasab dan seterusnya. Harus sama dalam hal i'rabnya, ikut i'rabnya. Taukid juga termasuk tabi'. Taukid itu penegasan. Taukid itu i'rabnya mengikuti muakkad. Jadi kalau dalam kalimat ada muakkad, ada taukid, taukidnya ini i'rabnya mengikuti muakkad. Apabila muakkadnya rofa, maka taukidnya juga dibaca rofa. Nah, jika muakkadnya nasab, maka taukidnya dibaca nasab dan seterusnya. Badal juga begitu. Badal ini mengikuti al-mubdal atau al-mubaddal. Kemudian ada ataf. Ataf ini penggandengan. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya. Nanti kita akan bahas. Hanya saja di video bagian pertama ini kita sepertinya hanya akan membahas na'at dan taukid. Untuk di bagian kedua kita akan lanjutkan dengan badal dan ataf. Tawabi, gandengan atau yang mengikuti. An-na'at artinya sifat. Taukid, penegasan. Badal, pengganti. Ataf, penyambung. Nah, contoh na'at yang mengalami rofa. Nah, penjelasan tentang na'at man'ut sudah kita kenalkan di bab 4 ya, insyaallah dari buku ini. Silakan dipelajari lagi, bab 4. Contoh na'at yang mengalami rofa, misalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai nampak jelas bagi kalian benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajri, dari fajar. Al-khaytul abyadu, al-khaytu itu man'ut, al-abyadu na'at. Na'atnya di sini dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad, karena posisinya adalah sebagai fa'il. Fa'il. Fi'ilnya yatabayyanun. Yatabayyan itu fi'ilnya. Fa'ilnya al-khaytu.
Nah, karena dibaca rofa pada man'utnya, maka na'atnya mengikuti. Juga rofa al-abyadu. Rofa juga, tanda rofanya adalah dengan dhammah. Contoh lain pada kalimat yang sama, ya kita lihat na'at man'ut yang lain. Minal khaytil aswadi. Ini juga huruf jar diikuti dengan man'ut, kemudian na'at. Mina, ini adalah huruf jar, al-khayti, majrur, isim yang mengalami jar, karena didahului oleh huruf jar. Al-aswadi, ini adalah man'ut, adalah na'at atau sifat terhadap al-khayti. Ya. Karena man'utnya adalah mengalami jar, maka na'atnya juga mengalami jar. Al-khayti al-aswadi. Nah, al-aswad itu na'at terhadap al-khayt. Berikutnya contoh na'at yang mengalami rofa. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang Anda pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Artinya sebaik-baik orang yang kita pekerjakan itu orang yang kuat. Kuat ini bisa bermakna kompeten, ahli di bidangnya. Al-amin, amanah. Bisa dipercaya, tidak berkhianat, tidak curang, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan menipu orang yang mempekerjakannya. Nah, di sini kalimatnya inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ini adalah struktur inna. Inna, ya. Kemudian untuk isim innanya adalah khaira man ista'jarta, sebaik-baik yang engkau pekerjakan. Isim inna selalu dibaca nasab, sehingga dibaca inna khaira. Al-qawiyul amin itu khabar. Al-qawiyu adalah man'ut, al-aminu adalah na'at. Na'atnya mengikuti man'ut dalam hal i'rab. Karena man'utnya dalam posisi khabar, sehingga harus dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dengan dhammah karena dia isim mufrad. Maka na'atnya juga dibaca rofa. Tanda rofanya dengan dhammah di sini karena dia isim mufrad. Berikutnya soal contoh nomor 3. Ya. Contoh nomor 3 adalah ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 29. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya. Karimun di sini adalah na'at. Man'utnya adalah kitabun. Kitabun dibaca rofa, sehingga na'atnya karim juga dibaca rofa. Kenapa kitabun dibaca rofa? Karena dia posisinya sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Ini dalam kalimat yang pasif, ya. Nah, bisa dilihat lagi di bab 9 tentang naibul fa'il. Contoh na'at yang mengalami nasab. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqima itu na'at. Man'utnya as-sirata. As-sirata ini jabatannya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih selalu dibaca nasab. Tanda nasab jadi dengan fathah di sini karena dia adalah isim mufrad. Karena man'utnya dibaca nasab, maka na'atnya al-mustaqimah dibaca nasab juga. Contoh berikutnya na'at yang mengalami nasab. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Juga sama. Na'atnya adalah al-akbar. Ya, mengalami nasab karena man'utnya nasab. Man'utnya al-adzaba,
itu mengalami nasab karena dia posisinya sebagai maf'ul bih, objek penderita. Ya. Sebagai maf'ul, maka dia dibaca nasab. Contoh na'at berikutnya, wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa hujjah yang jelas. Hujjah yang jelas. Mubinan ini na'at, man'utnya sultanan. Karena man'utnya dibaca nasab, maka na'atnya juga dibaca nasab. Nah, contoh na'at yang mengalami jar atau khafat. Khafat itu nama lain dari jar. Ya. Contoh na'at yang mengalami jar, innahu laqawlu rasulin karimin. Innahu sesungguhnya dia, Al-Quran itu, laqawlu rasulin karim, adalah benar-benar ucapan seorang utusan yang mulia. Ucapan yang dinukil oleh utusan yang mulia. Nah, Quran surah Al-Haqqah ayat 40. Karimin ini na'at, man'utnya rasulin. Na'atnya mengalami jar. Kenapa? Karena man'utnya mengalami jar. Kenapa dibaca rasulin? Kenapa man'utnya dibaca jar? Karena dia dalam posisi mudhaf ilaih. Contoh berikutnya, fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Sesungguhnya aku takut akan menimpa kalian adab di hari yang besar. Quran surah Hud ayat 3. Kabirin itu na'at, man'utnya yaumin. Yaumin dibaca jar karena dia mudhaf ilaih. Wal yaumil maw'udi, dan demi hari yang dijanjikan. Al maw'udi na'at. Di sini dibaca jar karena dia mengikuti man'ud. Man'udnya dibaca jar juga karena dia mengikuti huruf jar wa. Wal yaumi. Nah, wa itu huruf qasam, huruf sumpah yang juga huruf jar. Sekarang kita belajar taukid, penegasan. Taukid mengikuti al-mu'akkad yang ditekankan dalam hal i'rab. Rafa, nasab, jar, dan ta'rifnya. Ya, artinya kalau mu'akkadnya itu ma'rifah, taukidnya juga ma'rifah. Begitu. Kata-kata taukid itu seperti nafsuhu, ainuhu, kulluhum, ajma'. Ya, nafsun, ainun, kullun, ajma'. Ini kata-kata penegas taukid. Contoh, ja'al amiru nafsuhu. Telah datang pemimpin itu sendiri. Ya, maksudnya langsung tanpa diwakilkan. Ja'a itu fi'il, al-amiru fa'il. Nafsuhu sebagai taukid. Muakkadnya adalah al-amir. Jadi al-amir itu selain fa'il dia juga muakkad. Ja'al amiru nafsuhu, telah datang pemimpin itu sendiri, langsung tanpa diwakilkan. Nah, nafsuhu itu menegaskan. Sebenarnya kalau disebutkan berita ja'al amiru, pemimpin itu telah datang, ini sudah jelas. Tapi untuk mempertegas lagi disebutkan nafsuhu, langsung tanpa diwakilkan. Beliaunya sendiri yang datang langsung begitu. Nafsuhu itu menegaskan. Nah, nafsuhu ini taukid, al-amiru muakkad. Nafsuhu termasuk tabi yang mengikuti muakkad dalam hal i'rabnya. Ketika muakkad dibaca i'rab rafa, maka taukidnya juga rafa. Contoh lain, ja'al amiru ainuhu, pemimpin itu datang sendiri, sosoknya langsung, bukan perwakilannya, misalkan. Nah, hampir sama ya, ainuhu itu taukid, muakkadnya al-amiru. Karena muakkadnya dibaca rafa, maka taukidnya dibaca rafa. Kenapa dibaca al-amiru, dibaca rafa? Karena dia adalah sebagai fa'il. Fa'il selalu dibaca rafa. Contoh taukid yang mengalami rafa.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu, maka para malaikat bersujud. Kulluhum, seluruh mereka, ajma'un, semuanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 30. Sebenarnya berita asalnya adalah fasajadal malaikatu. Para malaikat bersujud. Kalau timbul pertanyaan apakah sujud semua atau ada yang tidak sujud, maka dipertegas dengan taukid. Kulluhum, semua mereka. Ajma'un, seluruhnya. Nah, jadi ada dua taukid. Di sini ada kullu dan ajma'. Kulluhum dan ajma'un ini taukid. Mengikuti muakkad dalam hal i'rabnya. Al-muakkadnya al-malaikatu. Karena dia dibaca rofa, maka taukidnya juga dibaca rofa. Kulluhum ajma'un. Bukan dibaca nasab. Kullahum ajma'in. Itu kalau dibaca nasab semua. Contoh berikutnya, taukid yang mengalami rofa. Wa yakunad dinu kulluhu lillah. Dan agama seluruhnya adalah untuk Allah. Quran Surah Al-Anfal ayat 39. Ini strukturnya adalah menggunakan kana dan saudara-saudaranya. Kana yakunu, ini tasrif dari kana. Yakunu itu fi'il mudhari' dari kana. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Asalnya mubtada' khobarnya itu ad-dinu kulluhu lillah. Nah, ad-dinu kulluhu lillah. Nah, di sini ad-dinu itu adalah sebagai isim kana. Isim kana selalu dibaca rofa. Dan dia sebagai muakkad. Taukidnya kulluhu. Karena muakkadnya dibaca rofa, maka taukidnya juga dibaca rofa. Jadi mubtada khabarnya itu asalnya ad-dinu kulluhu. Itu mubtada lillahi khabar. Kemasukan kana, maka mubtada'nya menjadi isim kana, khabarnya menjadi khabar kana. Contoh berikutnya, taukid yang mengalami rofa, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, dan kepadanya lah dikembalikan urusan seluruhnya. Al-amru di sini mengalami rofa karena dia adalah naibul fa'il dalam kalimat pasif, ya. Diulang lagi, bisa dimurajaah di bab 9. Ya, tentang naibul fa'il bisa dipelajari di bab 9. Al-amru selain sebagai naibul fa'il, dia juga sebagai muakkad. Taukidnya adalah kulluhu. Taukid mengikuti muakkad dalam hal i'rab, karena i'rabnya dibaca rofa, maka taukidnya juga dibaca rofa. Contoh taukid yang mengalami nasab. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari tentang seorang istri yang tidak bersyukur. Seorang istri yang kufur nikmat, menjadi penghuni neraka ketika dia tidak pandai bersyukur terhadap suaminya. Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Lau ahsanta ila ihdahunna." Kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka, para istrimu, ad-dahra, sepanjang tahun, kullahu, seluruhnya. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian dia, istri tersebut, melihat darimu sesuatu. Maksudnya sesuatu yang tidak dia sukai. Qalat, ia berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali pada dirimu. Masya Allah. Maka ini adalah hadis yang terselip padanya nasihat agar para istri pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri pemberian suami.
tidak segan-segannya untuk mengucapkan jazakallah khairan kepada suaminya. Nah, meski pemberiannya sedikit atau remeh, ya. Karena suami itu adalah jannatuki wa naruki, bisa menjadi penyebab masuk surga engkau atau masuk nerakanya engkau. Nah, di sini ad-dahra itu adalah muakkad. Taukidnya kullahu. Ya, sama-sama nasab. Kenapa ad-dahra? Kenapa dibaca nasab? Karena dia adalah dzarfu az-zaman. Ya, keterangan waktu. Al-yawma, al-laila, an-nahara, itu keterangan-keterangan waktu itu semuanya dibaca nasab. Nanti kalau di buku insya Allah ini bisa dipelajari di bab 17 ya, kalau saya tidak salah, isim-isim yang mengalami nasab. Ya. Bab 17 kalau tidak salah. Nah, kemudian contoh taukid yang mengalami nasab, qul innal amra kullahu lillah. Qul, katakan, innal amra, sesungguhnya perkara, kullahu lillah, seluruhnya adalah milik Allah. Segala urusan penentunya itu Allah, yang menentukan berhasil tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Al-amra di sini adalah isim inna, maka dia dibaca nasab. Dia juga sebagai muakkad, taukidnya kullahu. Taukid mengikuti muakkad dalam hal i'rabnya. Karena i'rabnya dibaca nasab, maka taukidnya juga dibaca nasab. Kullahu, bukan kulluhu, tapi kullahu. Ya, dia mengalami nasab. Contoh taukid yang mengalami jar atau khafad, hadis riwayat Al-Bukhari tentang keharusan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling dicintai dibandingkan seluruh manusia yang ada. Tapi hendaknya cinta kepada Nabi itu adalah cinta karena Allah, bukan cinta tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling dicintai seharusnya di atas segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia yang paling dicintai seharusnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta kepada Nabi adalah cinta karena Allah, bukan cinta tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Artinya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Hatta akuna ahabba ilaih, sampai akulah yang paling ia cintai, min walidihi, dibandingkan orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini ajma'in itu taukidnya, muakkadnya an-nasi. An-nasi ini maktuf sebenarnya, ya, dibahas di bagian tentang atof ini ya, di bab ini juga. Tapi bagian kedua insya Allah. Kalau ada wa, huruf atof itu menggandeng. Asalnya dari min walidihi. Walidihi itu mengalami jar karena didahului huruf jar. Ada wa, kata setelahnya waladihi, itu juga jar. Wan nasi juga jar karena digandengkan dengan atof. Karena muakkadnya jar, ini menyebabkan taukidnya jar. Ajma'in. Ajma'in itu jar. Kalau ajma'un itu rofa. Ajma'in bisa bisa jar, bisa nasab, ya. Karena ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu tanda rofa'nya dengan waw, tanda
nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Contoh terakhir untuk taukid yang mengalami jar atau khafat, wa tu'minuna bil kitabi kullih. Sedangkan kalian beriman dengan kitab seluruhnya. Alkitab itu majrur karena didahului huruf jar, bi, alkitabik. Alkitabi itu juga adalah muakkad. Di penegasnya adalah kullihi. Kullihi dibaca jar karena dia mengikuti muakkadnya. Nah, baik. Sampai di sini ya. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang badal pada bagian yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.